Nah, nggak boleh dia berteman sama aku di WA. Tapi si Pinkan boleh berteman sama si Miyako sama suaminya di WA. Coba kalian. Miyako loh yang suka nyawer-nyawer aku, yang sekarang di Malaysia, di Singapura. Boleh nggak coba kayak gituin? Ngomong gitu. Jangan egois lu jadi orang. Lu boleh WA-WA nama suami orang, nanya apa, perlu apa ke laki orang. Si Arya mah nggak boleh berteman sama istri orang. Istri orang. Tanyain gitu, jawabannya gitu. Terus dia bisnis di sono, di Batam. Rela ninggalin suami. Dia yang egois atau gua? Kalau gua ya, bisnis sama orang di luaran kota, seharus ninggalin istri dan anak. Gua tinggalin bisnis di sono. Emang gua nggak bisa di BSD cari uang? Emang gua nggak bisa makan di BSD di Jakarta? Daripada gua ribut rumah tangga, ya kan? Lebih baik gua lepas sama gua bisnisnya. Gua lebih mementingkan rumah tangga gua daripada rusak. Gua nggak bisa jauh sama anak dan istri gua. Itu gua baru laki. Rela gua ngemis di sini demi gua dekat sama anak dan istri gua. Itu gua. Aku nggak cemburu, guys. Lu jangan bikin gua itu lu mau apa-apa tapi gua nggak boleh. Gitu. Lu mau begitu tapi gua dilarang. Lu mau boleh kayak gitu. Tapi kalau gua dilarang sama dia. Nah, gitu. Itu sifat dia. Dia kan nge-live nangis-nangis kan, seolah-olah disakiti. Aku udah berikan perjuangan semuanya. Aku udah kasih bosen, guys, aku bucin sama cowok. Udah gini-gini. Nah, lu yang bikin penyakit, lu yang masalah. Tapi lu juga yang blame victim. Masa sih si Miyako mau berteman di WA aku nggak boleh sama dia, sedangkan dia boleh berteman sama lakinya? Aneh nggak? Kalau lu emang nggak boleh si Miyako berteman di WA sama gua, ya lu jangan chat sama lakinya juga, jaga perasaan gua juga. Sama-sama. Kalau lu perlu apa-apa ke si Miyako, jangan chat ke lakinya. Itu baru adil. Bener. Coba lu tanya gitu. Emang ribet dia itu orangnya. Lu pengen dia mengerti, gua udah berkorban ke Singapura, abisin duit gede-gedean. Ke Universal lu jalan-jalan, gua yang ngasih uang. Lu nggak punya tuh anak gua belum pernah ngerasain ke Universal. Udah gue belain sama gua. Nggak ada duit, udah nih. Pakai uang aku ajak jalan-jalan anak kamu ke Universal. Pakai uangku. Nah, anakku enggak. Hotel di sono juga aku. Walaupun dia juga kita bareng-bareng. Pinter banget blame victim ya, seolah-olah gue yang nyakitin. Aneh loh. Lu mau bisnis sama di Batam? Silakan. Lu mau bisnis, mau kerja di Batam sampai ngerawat anak lu, silakan. Tapi jangan nuntut minggu sekali untuk datang. Naik pesawat itu resikonya besar. Gue bisanya kerjanya di sini. Ya lu harus terima kalau lu LDR karena lu yang mau. Jangan cemburu sama Natali, jangan cemburu kemana-mana. Ya kan lu itu pilihan lu. Kan itu pilihan lu. Ya wajar dong kalau gue 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gue datang. Gak usah lu paksa. Emang resiko gak naik pesawat? Bolak-balik. Dia bilang kata tanggal 24 pulang ke Indo, ke BSD, gini-gini, ntar check up lagi ke Singapura. Ternyata berubah pikiran, malah tinggal di Batam, bisnis, kata dia. Lah, lu kan orang kaya, 50 perusahaan, katanya. Mau di mana aja lu kaya. Kenapa lu punya perusahaan 50 perusahaan, lu kenapa bisnis di sono sama orang atau sama siapa, gua nggak tahu. Ya kan? Katanya ngaku kaya. Emang nggak mampu nyari uang di BSD di Jakarta? Aneh. Dia bilang tadi, dia pilih aku, dia bilang
aku ini pilih bisnis baju apa suami. Kata dia, ya udah aku pilih bisnis baju aku. Jadi aku nggak milih suami. Ya udah, pilih bisnis berarti dia yang gila harta. Kalau gua lebih baik gua pilih istri, bisnis gua buang. Rezeki masih banyak di tempat lain. Kalau gue gitu jadi orang. Yang plan victim siapa? Dia. Aneh. Kalau gue mah begitu, gue merantau ke tempat lain, harus ninggalin anak istri, sedangkan gue masih bisa cari uang di sini. Gue tinggalin bisnis gue di sono. Demi apa? Demi gue nggak jauh sama anak dan bini gue. Demi gue nggak jauh dari keluarga gue. Itu gue. Walaupun gue ngemis kayak di sini, walaupun gue ngojek, walaupun gue nge-grab, asalkan gue nggak jauh sama bini dan istri gue. Itu gue. Bukan dia yang menye-menye. So kaya jadi orang. Udah tahu kelakuan semua Mama Mambo. Iya, intinya kalian bisa paham lah, bisa menilai sendiri, ya kan? Lu jelekin gua, ngomongin gua di TikTok. Tadi gua baru nge-lab pagi-pagi nyetim mobil, nyuci mobil. Gua nggak ngomongin lu ya. Gua nggak kepancing sama netizen, tapi lo yang ngomongin gua tadi nge-lab pagi-pagi. Gua nggak ngomongin. Tanya deh, aku ngomongin dia nggak teman-teman waktu nge-lab di cuci mobil? Aku ngejelekin dia nggak? Enggak kan? Coba kalian. Enggak. Kenapa dia ngomongin aku? Bosen guys, capek nggak dihargai, dengan lagu disinggung, seolah-olah gue nyakitin dia loh. Makanya penonton pada komen kan, cari yang kaya Ping, cari yang kaya, cari yang gini-gini. Mau siapapun laki-laki yang kaya nggak bakalan mau nerima anak banyak kayak lu. Apalagi sifat lu kayak begitu, yang nggak mau direndahin sama laki-laki, yang merasa lu yang paling kaya. Siapapun gak bakalan sanggup. Apalagi udah kayak begitu. Paling orang nikah sama lu cuma pansos. Habis itu mau pergi kabur kalau udah tahu sifatnya. Apalagi kalau beda keyakinan. Anda mau. Jangan egois lah. Orang si Miyako pengen minta WA aku, gara-gara aku ini gue bingung ngubungin di Singapura ini. Kaping kan, mana nomor WA Karya? Aku mau nanya nih gini-gini, nggak dikasih. Dia ngasihnya malah WA suaminya. Sedangkan dia bisa nanya apa-apa ke lakinya. Kalau perlu dia nanya ke lakinya, ya kan, ke si Miyako, ke suami. Sedangkan aku nggak boleh. Si Miyako berteman sama aku di WA. Kan aneh. Lucu nggak coba? Maksudnya beda pendapat gitu. Bukan beda kali keyakinan. Maksudnya beda pendapat. Susah. Kalau dia pendapatnya beda. Dia pikirannya ya begitulah. Jadi sekarang aku dibilang aku nggak berjuang sama anaknya si Luk. No, bapaknya udah keluar dari penjerong. Nengokin nggak ke Singapura? Nyusul nggak? Yang nemenin dia di Singapura siapa yang ngurusin? Nih, gua bapak sambungnya. Jadi jangan pernah deh berpikir lu gua nggak sayang sama anak lu, ya. Nggak usah lu berpikir plan victim kalau gua nggak sayang, nggak nemenin lu di sono, malah gua tinggalin di sini, nggak mau ikut susah bersama. Nggak usah lu ngomong kayak gitu deh, ya. Gua di sini juga ada kerjaan, gua juga punya anak, gua kerja di sini, gua juga bisa. Orang tua gue lagi sakit, di sono gue susah kerja di Singapura. Lu pikir, jangan lu egois. Anak lu disayang sama gue, lu bisa nggak sama anak gue dan orang tua gue? Itu aja deh rumusnya. Malah lu milih mikirin bisnis di Batam. Gue ngebangun rumah, ya, terus terang di Sepatan pakai uang gue pribadi. Gue bohongin dia, alasannya punya saudara. Iya betul, gue bohongin dia, alasannya punya saudara. Itu karena apa? Karena dia nggak support gue. Mau bikin ruko dia nggak pernah support gue. Gue mau ngebangun rumah yang kecil, dia malah pengen ngambil rumah Nafapak yang 40 miliar.
Pengennya tapi duit mah nggak ada. Nggak punya kemampuan. Pengennya yang miliaran-miliaran. Ya udah, akhirnya tanah kosong di situ. Ya udah, gue diam-diam gue bangun. Suatu saat nanti dia jatuh susah, ya kayak dulu. Kenapa gue bohongin dia soal rumah? Karena gue tahu dulu dia cerita pernah dia tinggal lewat endos. Waktu susah, nggak ada tempat tinggal. Tinggal di rumah saudara-saudara, numpang, ya. Dari situ gue nggak bangun rumah. Suatu saat gue susah, ya, tuh gue punya tempat tinggal yang boleh lu tinggalin di situ. Itu. Habis kalau gue nggak begitu, sampai kapan gue nggak punya? Gue bukannya bohongin dia masalah uang, tapi gue bohongin kenapa gue bangun rumah nggak bilang-bilang sama dia alasannya saudara. Kenapa? Roda berputar. Gue trauma dengan cerita dia waktu dia susah parah sampai dia tuh tinggal lewat endos hotel. Terus dia tinggal di Parung, ngemper-ngemper, nggak ada tempat tinggal, bawa anak kecil-kecil. Gue mikir ke situ. Gue mah punya rumah, gue punya punyaan, mau ditempatin syukur maupun enggak gue sewain. Karena duit gue, bukan duit dia. Gue nggak pernah minjem uang dia. Kalau gue susah nggak pernah gue ngerepotin dia. Kalau dia iya sering ke gue kayak gitu. Nggak usah playing victim lah, Pingkan, ya. Nggak usah lu bilang gua nggak sayang sama anak lu, nggak mau susah bersama sama lu dan anak-anak lu. Nggak usah playing victim dah, ya. Tuh bapaknya si Luke aja kalau udah keluar dari penjara suruh tengokin ke Singapura. Malah dia mau bikin film katanya. Dia juga ngomong kok bapaknya Luke udah keluar, ya, nggak nengokin anaknya ya. Malah dia sibuk bikin film kerjaan. Kalau gua ya nggak nemenin berapa hari di sono, gue pulang ke sini dibilang apa gue nggak mau susah bersama, nggak sayang sama anaknya. Claim victim siapa temen-temen? Kalian nggak tahu aja. Aku udah capek loh. Gue nggak pernah ngomongin orang, gue nggak pernah mau ngejelekin orang kalau dia nggak ngebuka duluan. Kalian tahu, kalian bisa nilai aku lah sesayang apa aku sama anaknya dia. Aku udah berjuang, tenaga, uang, materi. Kalau anak aku, apa? Coba. Ya aku nggak bangun rumah, tuh ntar aku seripil rumahku, aku bangun. Pakai uang aku pribadi. Dan aku bohong sama dia. Ya itu duit uang apa rumah saudara bukan aku. Karena apa? Karena aku nggak mau suatu saat aku hidup aku begini terus, pindah-pindah, pindah ke sini, pindah ke hotel, pindah ke sono, beli rumah nggak jadi. Diajakin beli rumah, nunggu keputusan anaknya dulu yang kecil. Asal mau beli rumah nunggu keputusan anaknya, ya kan? Lu mau beli rumah yang mana? Kalau anaknya nggak mau nggak jadi beli rumah. Anaknya nggak mau nggak jadi beli rumah. Anaknya nggak mau nggak jadi beli rumah. Siapa? Gua sama lu. Ngapain lu tanya sama anak lu? Anak lu masih kecil, nggak ngerti. Taunya dia sekolah, belajar, pinter, makan yang enak. Mau orang tua tinggal di mana kek? Mau beli rumah di mana kek? Anak mah ikut orang tua. Nggak usah lu tanya-tanya. Itu baru bener. Kalau aku nggak bisa marah-marah karena aku bukan bapak kandungnya. Masa aku harus ngomelin anaknya? Nggak usah lu ngomong-ngomong begitu. Itu urusan gua. Itu urusan Dedi. Dedi mau beli rumah sama Mami di mana kek? Itu urusan Dedi. Kamu ikut aja sama Dedi. Karena kamu diurusin sama Dedi sama Mami. Karena aku bapak sambungmu. Aku tahu yang terbaik. Nah itu. Aku mah begitu. Ya kan kalau dia nurutin anaknya sama aja aku harus ngikutin anaknya. Terus-terusan. Mau makan kek, mau enggak kek, mau makan enak, semuanya aku rangkul sama aku. Semuanya di sini. Hayo bareng-bareng kita. Mau makan enak kek, mau enggak, ayo aku rangkul. Ikutin aja. Karena apa?
Karena kamu kan jauh sama orang bapak kandungmu, kurang perhatian. Ikutin semuanya, itu baru benar. Sekolah di mana? Hayo. Kalian sekolah semuanya. Kurang biaya aku tambahin. Belajar kalian semuanya. Mau sekolah di mana? Ayo rame-rame. Aku nggak perhitungan kalau masalah anak. Orangnya. Yang penting pada nurut semua sama aku demi yang terbaik. Aku kesel teman-teman. Diomongin terus, dijelekin terus aku di lab. Heran. Aku diam, nanti disangkanya aku yang bilang nyakitin dia. Disangkanya Arya pergi ninggalin Pingkan di saat Pingkan susah di sono. Nggak mau nemenin. Orang kan pikirannya kayak gitu aja ke aku. Hah? Tapi nggak tahu. Kalian hanya ngedenger cerita satu pihak, nggak mendengar dua pihak. Kenapa begini begitu? Dia bilang udah capek, bucin, udah capek nyerahin semuanya, isi hatinya, semua cintanya, bla bla bla. Hah? Seolah-olah kan dia yang disakitin sama aku. Cemburu sama PK sama Natali. Ya posisi lagi ribut, dibahas sama dia di live. Urus aja PK kamu sama cewek-cewek. Natali kan sultan aku, apa yang harus dicemburuin? Dia nyawer aku singa. Nah, ketika dia nyawer aku singa, uangnya kemana larinya? Ke dia juga. Jalan-jalan kepake sama anak-anaknya. Ke Universal Studio. Pakai uang siapa? Uang saweran si Fai. Tuh, uang saweran si Natali. Masih aja dia begitu. Kagak ada kasihannya itu orang itu. Kagak ada bersyukurnya. Kagak ada bersyukurnya orang itu. Aku bilang masalah, aku sebut nama Miyako. Kenapa aku sebut nama Miyako? Karena dia bakalan ngomong ke suaminya sama ke si Miyako. Aku ribut semalam gara-gara apa? Arya cemburu. Aku WA sama suamimu Miyako. Nah, padahal aku nggak cemburu. Dia film victim nanti. Aku yang malu. Kenapa gue ngomong gini sekarang? Gue beberin, ya. Karena si Miyako minta WA sama aku, nggak dikasih sama si Pingkan. Aku nggak boleh berteman sama dia di WA. Tapi dia boleh nanya apa-apa ke WA-an sama suaminya si Miyako. Tapi dia sendiri boleh. Nah, di sini biar kalian bisa nilai, ya. Kalau aku mah nggak penting mau berteman sama si Miyako kayak di WA, mau kagak, be aja aku mah. Kecuali dia bilangnya gini, ya, nih aku punya nomor suaminya Miyako, aku nge-save. Kamu juga nge-save ya nomor WA si Miyako, biar kita nggak salah paham. Kamu juga ntar kalau ada perlu apa-apa, handphoneku mati, kamu bisa nelpon si Miyako, ya kan? Nah, itu baru benar. Jangan lu egois. Kalau lu nggak mau begitu, ya lu nggak usah nyimpen nomor lakinya. Apa-apa ke si Miyako aja. Gue juga nggak bakalan kayak gitu. Gue heran, gue dijelekin melulu sama dia, di flat victimin melulu. Aku capek loh teman-teman. Aku merasa kayak dianggapnya tuh kayak nggak pernah dianggap. Berjuang, berkorban. Mau puluhan juta, ratusan miliar, kalau sekalinya aku salah tetap aja nggak bakalan kebaikan aku itu dianggap. Capek banget kayak gini. Aku blok aja sama aku WA-nya semua, TikTok-nya aku blok sama aku. Semuanya aku mah udah aku blok. Mau TikTok-nya kayak WA-nya udah aku blok, udah fix, udah ini mah harga mati. Aku mau balik mau enggak itu mah nggak tahu lah. Udah capek aku. Karena aku kesel apa? Lu itu egois orangnya. Lu pengennya, lu bilang nggak bisa jaga perasaan, tapi lu sendiri yang kayak gitu. Omongan lu tuh nggak sesuai. Bener kata kalian sih, aku salah banget untuk ke Singapura kemarin.
Salah aku nggak nurut kata kalian. Ada benernya sih aku waktu kemarin itu. Kalau aku nggak dikomporin sama kalian, nggak akan aku datang ke Singapura. Sumpah aja, susul dad. Kalau aku nggak dikomporin, aku nggak datang. Aku orangnya hati aku mudah tersentuh. Sampai kalian udah diongkosin, pesawat berapa udah kita ongkosin gini-gini. Akhirnya aku luluh, aku jadinya kasihan sama dia. Dia di sono tinggal sama anaknya kecil-kecil, anaknya lagi sakit, dia butuh pertolongan aku. Akhirnya aku datang lah, ngalah. Pas sudah nyampe sono tetap aja nggak dihargai lagi aku. Susah dicari-cari orangnya. Pinter banget, flame victim banget jawabannya. Mungkin Arya cemburu aku bisnis di Batam sama orang. Masya Allah, kataku bilang justru dia yang cemburuin aku sama si Miyako, sama si Natali. Semuanya sultan. Aku nggak boleh PK sama cewek. Flame victimnya bener-bener banget. Gila, baru kali ini aku ketemu manusia yang flame victim. Kalian bisa nilai sendiri, aku yang selalu dicemburuin sama dia, bukan aku yang cemburuin dia. Itu flame victimnya bener-bener loh. Berjuang capek-capek ke Singapura bolak-balik sampai aku di pesawat udah kayak cuacanya nggak bagus, goyang-goyang. Aku sampai pikir mati gue ini pesawat nih kayaknya nih. Pesawat begini amat ya. Perjuangan aku guys bolak-balik ke Singapura naik pesawat, tetap aja aku nggak dihargai di mata dia. Tetap aja aku dibilang nggak sayang sama anaknya. Gila, sarap bener-bener. Itu Kak, aku nonton loh live-nya dia. Karena aku berani ngomong gini karena tadi dia di live ngomong begitu. Dia nggak mau susah bersama. Nggak peduli anakku lagi sakit di sini. Ya gue kesini juga cari uang. Emang gue seneng-seneng. Cari perempuan yang biasa aja, jangan artis. Artis juga tergantung artisnya. Enggak sih artis, enggak sih perempuan biasa. Kalau sifatnya emang kayak gitu ya kayak gitu. Intinya mah sifat, karakter emang gak bisa dirubah. Mau bisnis lah di Singapura, mau buka toko lah di Singapura. Set, lu kira gampang buka toko di Singapura? Hello? Orang gila lu mau buka toko di Singapura. Hello. Halunya. Lu kira bikin surat izin di Singapura nggak gampang lo? Muka gila mau bikin suka buka toko di Singapura lah, cabang lah, seluruh dunia. Go internasional. Ayo kebo. Egois jadi orang.
nangis. Orang nangis itu orang yang asal kalian tahu ya. Orang yang meneteskan air mata, bisa aja dia merasa playing victim, merasa dirinya paling disakiti sama orang. Aku mau ngomong dari real aja. Aku juga laki-laki. Bisa aja aku sakit hati nangis, tapi nggak pantas aku laki-laki nangis. Aku yang disakiti kok aku yang nangis. Nggak perlu aku mah nangis. Dia yang nyakitin aku, kenapa dia yang nangis? Nyesel loh. Suatu saat gue diambil orang. Di saat gue dibahagiain oleh wanita lain. Suatu saat nanti. Nyesel loh nanti suatu saat gue sama yang lain kaya. Bahagia, punya rumah gede, punya usaha banyak. Anaknya gue sayang, anak orang lain. Penyesalan itu akhir, gak bisa kembali lagi. Suruh siapa orang yang tulus dia sia-siain. Yang nerima lo, keluarga lo, anak-anak lo yang banyak gue rangkul. Belum tentu laki-laki yang lain nerima anak-anak lo yang banyak. Apalagi gaya hidup lo beda, gaya hidupnya lain, keperluannya juga beda. Anak-anaknya juga jajan ke mall puluhan juta. Lo aja kerjanya masih ngemis di TikTok, ngatain orang ngemis di TikTok, ngatain gua nggak punya perusahaan. Gua mau bikin perusahaan aja digagalin terus sama dia. Bikin ruko aja nggak disupport sama dia. Gua padahal mau bikin ruko, ngebangun ruko, dia bilang suruh beli rumah dulu. Sedangkan dia buka toko donat, ngegaji karyawan boleh-boleh aja. Ya karena apa? Karena dia tahu biaya dia gede. Pengen dia yang lebih sukses daripada gua. Ya gue juga pengen lah sukses, punya usaha, gue juga punya anak, punya orang tua. Kenapa gue gak disupport? Gue mau dagang ayam, dagang ikan di Sepatan, mau buka ruko. Hubungannya, yang penting gue kewajiban gue sebagai rumah tangga ngasih nafkah rutin. Kalau gue sukses punya usaha yang enak, bini-bini gue juga sama anak-anak gue semuanya. Gak mikir dia ke situ. Emang gue selamanya main TikTok aja. Sarap sih orang kayak gitu mah. Gua mau bikin ruko, mau dagang ayam, bisa sambil nge-lab. Siapa tahu ayam gua mendunia. Ada orang pecel ayam, McD atau yang lain-lain, ayam geprek pada mesen di ayam di gua. Gua mau jualan itu di pasar Sepatan. Mana ada supportnya ke gua. Kalau dia toko donat dia sampai viral, meledak, dihujat, dibully, gua yang nolongin dia, yang nyelamatin dia supaya netizen nggak bully donat dia. Gua yang berkedok netizen jadi suami supaya gua aja yang ngebully dia. Lu semuanya nggak usah ngebully bini gua, biar gua aja. Akhirnya apa? Gua bikin bercanda supaya lu nggak ngebully dagangan bini gua. Kasian dia nyari duit dagang donat. Mana ada ke situnya. Sampai foto gua, muka-muka gue yang jelek-jelek diambilin, dipakai stiker WA. Sampai foto gue ditaruh di tiang listrik, ditulis hubungi sedot WC. Pakainya foto gua, setan. Tapi gue mah ikhlas demi nolongin bini gue supaya kangkungnya, capcainya, donatnya nggak dihujat. Biarin dah, gue aja yang dihujat. Muka gue yang jelek kayak cecurut. Kalau ketawa jelek, iya gue pura-pura jelek. Padahal gue CEO. Asal kalian tahu, aku ini CEO yang nyamar jadi orang jelek. Padahal aslinya hancur. Bukan ganteng. Ditolongin, diiniin, nggak ada ininya. Kalau ngomong kayak orang bener,
Sultan nyawer gue, DM gue, bla bla, gue blokir sama gue, blak blak blak. Yang penting suami gue nggak ini. Alah, tai kucing. Natalia dicemburuin, orang nyawer singa. Wajar lah orang. Lu kalau mau nge-lab sama Sultan ditekin yang laki-laki nggak jadi masalah. Orang kita harus ramah kok sama Sultan. Bener nggak teman-teman? Ngapain kita harus cemburu sama Sultan? Orang nyari duitnya kayak di TikTok. Norian Arifin semua ramah-ramah sama Sultan. Anggun semuanya, Seminah. Itu supaya apa? Sultan seneng sama kita. Ih makasih ya udah dinaikin di roomnya Pingkan, walaupun itu laki-laki, ya kan? Kita ambil positifnya aja, nggak usah dicemburuin. Biarin Sultan mau PK bareng sama kita, ngobrol-ngobrol. Aku juga PK bareng sama Sultan yang suruh nyawer aku, cewek. Selagi itu biasa aja, nggak apa-apa. Dia PK sama Sultan cowok yang suka nyawer dia, nggak apa-apa. Naikin panggung dia, supaya dia dikenal sama fans kamu. Naikin, nggak usah pikiran cemburu. Kalau aku mah begitu. Yang penting lu di belakang nggak macem-macem. Dia seneng kalau dia dinaikin sama kita. Nanti dia akan nyawer lagi sama kita. Komal, ajakin Sultan Komal supaya menarik. Dia seneng. Wih berarti kita nggak sombong. Kalau aku mah gitu. Makanya kalian aneh kan kenapa aku nggak nge-lab sama Sultan? Ya karena aku dilarang. Nggak boleh aku. Dan dia pun harus kayak gitu juga. Padahal banyak loh Sultan yang pengen ibaratnya ngobrol sama aku di Komal. Nggak apa-apa ntar aku naikin yang lain-lainnya juga. Gitu. Kan Sultan aku di sini kan cewek, ya kan? Kebanyakannya positif aja sih. Dia juga sultannya cowok banyak. Ngapain harus dicemburu-cemburuin? Flame victim alasannya aku yang cemburu. Arya cemburu kali gini-gini, aku di Batam. Apanya? Flame victim lo jatohnya. Kalau gue mah jadi perempuan, laki gue tiktokers banyak sawerannya. Malahan mah gue suruh deket dia sama Sultan biar ramah, biar tambah banyak sawerannya. Ya bila perlu ajak nongkrong, ketemu, ngopi-ngopi, makan-makan sama keluarga, sama Sultan. Kalau aku mah begitu malahan. Siapa tahu nanti ujung-ujungnya ada pekerjaan, bisnis, ya kan? Kita berbagi rezeki, kita dikasih rezeki sama dia. Kalau aku mah gitu orangnya. Kalau kita begitu Sultan juga pada kabur. Risi. Coba aja kalian, ketika aku nggak sama Pingkan, saweran aku banyak, Sultan aku. Perhatiin aja. Kemarin-kemarin, waktu kemarin aku ribut. Ya kan, malah dia yang sepi. Nggak ada yang nyawer. Aku yang gede sawerannya. Ketika aku balik lagi, mendem semua. Sultan lu nongol lagi dia. Iya, nongol lagi aku kemarin. Gak usah bilang gue cemburu deh. Arya cemburu, aku bisnis di Batam, begini-begini. Apanya lu flame victim, seolah-olah gue lu mengekang. Pinter kali flame victimnya jadi orang. Kesannya gue kayak budak sama dia jatohnya. Dia nggak mau diinjak-injak harga dirinya sama laki-laki, tapi dia mau laki-laki harus diinjak harga dirinya sama dia, harus nurut apa kata dia. Gue juga punya harga diri.
Gue juga punya ibaratnya pendirian. Ya lu nggak mau di Batam ya udah terserah. Lu nggak mau balik lagi ke BSD, ke Jakarta, terserah. Jangan setir gue. Kalau lu mau ngajakin LDR demi lu ngurusin usaha lu di sono, itu resiko lu yang nanggung. Jauh dari gua. Nggak usah lu ada cemburu sama gua. Gua di sini disangka deket sama orang tua, itu resiko udah lu yang milih. Jangan diributin. Lu yang pengen, kenapa lu harus ribut? Kalau lu rumah tangga lu main tentram, ambil. Ya udahlah, kita bisnisnya di BSD aja. Masih banyak kok bisnis yang lain. Yang penting aku nggak jauh sama kamu. Kita tetap bersama. Nggak usah ada LDR lagi sampai anak kita sembuh. Kalau lu di Singapura, di Batam sampai anak lu sembuh, abis itu ke BSD lagi, nggak jadi masalah. Tapi kan kalau udah anak lu udah sembuh, apakah lu masih di Batam? Alasannya ke Jakarta takut tanggul jebol semalam. Aku takut di Jakarta itu tanggul jebol, banjir. Nggak selamat kita di Jakarta, di BSD. Lucu kali ngomongnya. Info dari mana kamu? Lihat aja di YouTube. Aku nonton di YouTube, makanya aku mau pindah aja di Batam. Bisnisnya di Batam sama di Singapura. Justru di Batam deket laut, tsunami hancur lo langsung sono lo. Di BSD mah masih ada tsunami, masih bisa ketolong. Tanggul jebol juga. Justru di Batam lo ada tsunami, mampus lo situ lo. Mau lari kemana lo? Pinggir-pinggirnya Kepulauan Riau. Ngaco. Emang YouTube Tuhan. Alasan tanggul jebol di Jakarta. 5 tahun lagi tanggul jebol di Jakarta. Nanti kalau kita kenapa-napa, kita nggak sempet ke airport. Droprot. Airport droprot. Dana. Kyuk. Sarap emang otaknya. Lu bisa jelekin gua di lab tadi. Gua juga bisa buka suara, merasa disakitin. Capek guys, aku guys, udah berjuang. Capek aku guys, seolah-olah kan menggiring opini ke gue loh. Abaikan aja typingan netizen. Nggak usah ngomong-ngomong gitu. Ada yang nggak suka aku bisnis di Batam. Ya udah, aku milih bisnis baju daripada suami. Ya udah, itu pilihan lu. Ya ambil aja bisnis baju lu sono. Jualan baju lu di Batam sono. Berarti lu pilih harta. Itu aja. Yang nggak sayang lu, bukan gua. Emangnya di BSD nggak bisa hidup? Justru rezeki lebih lancar kalau kita lebih dekat sama keluarga dan anak. Dia kan bilang kalau LDR itu banyak setannya. Dia ngomong sendiri. Nah, lu ya setannya yang ngajakin LDR. Tolol. Lu yang setannya. Kalau gua suatu saat gua selingkuh di sini, berarti lu setannya awalnya yang bikin LDR. Kan lu yang bilang kalau LDR itu nggak boleh, banyak setannya. Nah, lu sendiri ngajakin. Kalau gue mau selingkuh mah gampang, enak lagi LDR. Kalau gue mah bukan tipe kayak gitu. Malah gue mah pengennya deket sama istri, anak, ngerangkul. Kalau lu mau LDR sama gue untuk anak sembuh doang, nggak apa-apa. Karena sering bolak-balik ke Singapura. Oke, masih gue maklumin. Sampai sembuh, habis itu balik lagi ke BSD, normal lagi. Tapi kalau lu mau buka usaha di sono lama-lama, katanya mau buka usaha di Singapura, usahanya di Batam, punya toko di Singapura, mau nyiapin duit 80 juta, 100 juta buka toko di Singapura. Emang lu kira gampang buka toko di Singapura? Hello, Singapura bos, dolar. Mesinnya canggih-canggih, bukan mesin dari tangan bikinnya. Apalagi donatnya model kayak gitu.
Waduh. Hello. Lu kira gampang buka toko di Singapura? Halu. Mau buka toko di Singapura, toko di Indo aja belum ada ruko. Cuman toko keranjang kuning doang. Mikirin dulu nih buka toko ruko di sini, di BSD, buka cabang donat dulu baru keluar negeri. Di dalam negeri aja toko yang realnya aja belum ada, udah so-soan mau buka toko di Singapura. Yang surat izinnya gede banget loh. Di Singapura aja kita nggak bisa beli rumah, nggak bisa jadi hak milik. Lu mau beli rumah di Singapura nggak bakalan jadi bisa dapat hak milik. 99 tahun itu tanahnya udah kembali lagi ke pemerintah. Di sini di Indonesia bersyukur kalian bisa beli perumahan. Di Singapura nggak ada perumahan. KPR munyain lagi, hak milik, ada sertifikat. Nggak punya duit tinggal digade sertifikat buat modal dagang ke Bank BRI. Di sono apa yang mau digade? Acak. Banyak gengsi hidupnya, pentingin gaya. Doain aku teman-teman ya, supaya rezeki aku lancar, rumah aku beres. Aku pengen punya rumah. Jujur aja, walaupun aku emang bohongin dia soal uang, aku bilang aku itu rumah saudara aku. Itu padahal duit aku sendiri mutlak. Aku dari ngemis ngumpulin, aku 300, 500 ribu aku kumpulin sedikit-sedikit supaya nggak ketahuan sama dia. Lalu aku belanjain ke material pelan-pelan aku. Kenapa? Karena aku nggak disupport. Mau ngapain pun, mau buka toko aku nggak disupport, mau buka rokok aku nggak diiniin. Dia malah nyuruhnya beli rumah dulu di BSD yang miliaran. Toko mah gampang, rumah dulu miliaran. Giran diajakin malah kayak gitu, nunggu keputusan anak. Capek aku teman-teman. Kalian nggak ngerasain aja apa yang aku rasain. Orang-orang taunya aku yang nyakitin dia. Dia yang berjuang sama anak-anaknya, dia yang ibu yang hebat. Padahal aku di balik kehebatan dia, di situ aku yang nyemangatin dia. Aku aja capek bang, sama aku juga capek. Aku capek, aku juga. Dia nggak ngerti orang, pengennya dia yang ngerti. Coba kalian tanya, Pingkan, kenapa si Miyako nggak boleh minta nomor WA Arya? Ada apa? Sedangkan kan lu kok boleh WA-WA sama suaminya. Kalau ada perlu lu bisa nanya sama suaminya si Miyako. Kok si Miyako minta nomor WA si Arya nggak dikasih sama lu? Lu bilangnya malah, gua nggak mau ngasih WA Miyako, cemburu aku. Nggak mau lah, takutnya nanti kamu WA-WAan sama si Miyako, cerita-cerita, bercanda-bercanda. Tapi lu boleh cat-catan sama lakinya gitu. Gituin teman-teman, balikin, serang kayak gitu, biar dia tahu kalian semuanya masalahnya apa. Terus lu kenapa cemburu sama si Natali begini-begini, ngelibatin ke si Natali? Si Natali nggak salah apa-apa. Aneh. Orang si Miyako niatnya nggak macem-macem, nggak apa-apa. Kenapa disalahin dia mau berteman sama aku di WA? Hah? Aku mah positif terus deh, suaminya juga baik, Miyako juga baik orangnya. Ya apa salahnya sih? Kita sama-sama nyimpen, toh nggak ada yang masalah loh. Miyako mau nyimpen nomor WA aku, simpen aja, save aja, kasih.
Kamu aja nge-save nomor suaminya, sama-sama kita. Nggak perlu dicemburuin orang. Dia tuh baik, udah nolongin kita di sono. Masih aja kamu pikiran jelek sama orang. Aku aja positif aja, kamu mau nanya apa-apa ke lakinya si Miyako. Kak, kalau ada perlu apa WA aku aja ya kak, kata lakinya. Aku positif orangnya. Karena kak, karena lakinya baik nolongin kita di rumah sakit apa. Tapi bukan berarti si Miyako itu mau berteman sama aku di WA, nggak boleh nge-save nomornya. Kan suatu saat, kan aku kalau nelpon lakinya, kalau dia nggak bales nanyain kabar, aku bisa nelpon ke si Miyako. Gitu loh. Ya kan, mau nanya-nanya apa, itu positifnya gitu aja. Nggak boleh dibela-bedain. Lagi pula nomor aku juga udah kesebar semuanya tuh. Di Dana banyak banget tuh nomor WA aku kesebar. Ada nggak aku balas-balesin nama aku? Ada yang WA Arya selingkuh yuk, Arya jalan yuk, cewek-cewek semua tuh pada nge-WA gue di nomor Dono. Pernah gue buka-bukain nama gue. Walaupun aku punya WA satu lagi yang pribadi, yaitu WA bisnis, itu WA endos itu waktu WA yang dipegang manajemen aku dulu. Cuman sekarang aku nggak pakai manajemen lagi. Nah, nomornya nomor itu, nomor Dono. Kan nggak buka aib lu, nggak buka aib apa, orang dia ngomong sendiri kok Arya cemburu aku bisnis di Batam. Nah itu kan udah ngebuka aib. Gila lu, makanya cerna kalau dia ngomong. Aku capek guys, udah berjuang nggak dihargai, nggak mau susah bersama. Nah itu juga udah ngebuka aib, ngejelekin orang. Tolol. Dari situ kalian bisa paham kenapa netizen jadi kompor, kenapa netizen komennya pada cenderung ke aku. Ya gara-gara mulut dia ngomong kayak gitu. Tadi aku lihat di mobil, nyetim mobil pagi-pagi, siang tadi, aku nggak ngomongin dia. Netizen nggak ada tuh yang kompor, ya kan? Yang aku nyuci mobil tadi nge-lap, aku ngomongin dia nggak? Enggak kan? Malah dia tadi masak ngomongin aku. Nah akhirnya siapa? Dia juga dari mulutnya yang keluar. Arya nggak balas pingkan tuh kan. Kakak tahu sendiri kan kak. Aku nge-lap tadi di mobil, dicuci mobil, setim. Aku bahas dia nggak kak? Aku ngegibain dia nggak? Ngomongin dia nggak? Cuman ada orang yang nanya sama pingkan tuh di Singapura, anaknya lagi dirawat gitu, toko donat masih begitu doang. Aku nggak ada aku bilang udah berjuang kita nggak dihargai guys, aku capek, Arya cemburu aku bisnis di Batam gini-gini. Dia bilang aku bisnis baju di Batam, aku pilih bisnis apa suamiku. Ya aku pilih bisnis lah. Dah dia ngomong sendiri kayak gitu tadi di lab. Ya wajar netizen pada ngompor, pada komen-komen. Nggak salah netizen juga. Aku di sini nggak nyalain netizen. Salahnya mulut dia yang mengundang netizen komen. Bener nggak? Coba ada yang setuju nggak kata-kataku? Ketik setuju. Aku banyak perempuan-perempuan yang ngajakin bisnis sama aku. Ada yang di Bali. Tapi aku nggak mau terima itu. Mau yang lelaki kek, mau yang di Bali. Aku suruh buka kafe lo di Bali. Dia tinggal di Amerika. Dia punya sama suaminya perempuan. Kalau aku mau, aku bisa
Tapi apa buat apa aku jauh sama anak dan keluarga di Bali? Hah? Hanya sekedar bisnis. Terus aku jauh dari orang tuaku. Emangnya aku di sini nggak bisa cari uang? Lebih baik aku ngemis joget-joget di jalan. Walaupun 1 jam aku suka 3 juta, 4 juta, 2 juta. Itu belum PK aku. Udah bersyukur aku. Yang penting aku bisa memantau orang tuaku. Kalau ada apa-apa orang tuaku darurat, aku cepet nolongin ibuku. Untuk apa aku cari uang jauh di tempat? Aku nggak pernah loh teman-teman bikin drama. Aku bener-bener the real, sumpah demi Allah. Lagi nyetir aku nih, ketabrak aku nih, lagi nyetir mobil nih. Ini aku ribut beneran. Ya dia juga sih mulutnya yang buka suara tadi sambil masak. Coba aku siang nyuci mobil nggak ngomongin dia. Walaupun malamnya itu aku ribut. Udah aku blok WA-nya, TikTok-nya semua. Gitu loh. Aku nggak ngomongin dia. Nah, setelah aku nggak ngomongin dia nge-lab. Nah, aku penasaran, pengen tahu dia ngomongin aku nggak, soalnya malam ini aku ribut semalam. Ternyata malah dia yang ngomongin aku. Dibilang aku nggak sayang, nggak ngertiin, nggak mau diajak susah bersama. Milih bisnis, nggak bisa ninggalin ini itu. Capek katanya berjuang, capek katanya bucin, nggak pernah dihargai, capek sama cowok. Ya lu yang bikin cowok capek sama lu, bukan lu yang capek sama cowok. Bukan lu yang capek sama cowok, tapi cowok stres dengan gaya hidup lu, pola pikir lu yang aneh. Siapa juga kabur. Lah, mending gua happy lah. Gua PK-PK aja lah sama siapapun random. Pusing gua, nyari duit gua. Dia juga butuh uang kok. Masa gua nggak boleh gila uang? Dia aja gila uang, mau bisnis, sampai mau ninggalin suami dari bisnisnya. Masa gua kagak boleh? Enak banget. Enak banget gua bucin. Cewek, hello. Bucinnya juga kalau ceweknya ini mah. Dasar ya PK lagi aku sama cewek-cewek random. Sama aku mah sama Natali juga PK lagi. Dia aja nggak pernah ngargai gua. Enak banget. Lu pengen dihargai tapi lu nggak ngargain orang. Aneh. Miyako aja mau berteman sama aku di WA malah nggak dikasih, padahal dia udah baik sama aku. Masih aja di negatifin thinking. Kasihan orang. Ya kalinya si Miyako mau nge-save nomor aku, kali dia mau nanya tentang TikTok, nelpon aku, nggak apa-apa, terbuka aja. Kenapa nggak dikasih WA-nya? Sedangkan dia boleh nge-save nomor suaminya si Miyako. Bahkan ada perlu apa-apa, lakinya Miyako baik. Kak, kalau ada perlu apa-apa, kabarin ya aku. Nah, iya kak, gini. Oke, positif aja. Dan si Miyako juga kalau ada apa-apa kabari juga lewat aku. Sama-sama berteman baik. Nggak usah si Miyako dicemburuin sama aku, nggak boleh nge-save nomor aku. Aneh, egois dong dia. Teror loh. Miyako minta WA kamu tadi di bandara.
kan kamu nggak tahu hotelnya, ya aku kasih aja WA suaminya. Kenapa emang? Ya aku nggak mau Miyako itu nge-save nomor WA kamu, takutnya ntar dia WA-WA sama kamu. Nah kalau dia nge-save nomor suaminya, ada perlu apa-apa ke suaminya si Miyako. Kalau si Miyako mau ngelogo aja, iya kak, WA aja ke suamiku nggak apa-apa kak. Perlu apa-apa, takut aku nggak balas WA-nya, ya hubungi aja ke suami. Begitupun aku, kalau seandainya suatu saat aku di sini, kalau seandainya kamu shippingkan WA-nya nggak aktif, kan aku bisa ngebel ke suaminya si Miyako. Kalau si Miyako suaminya lagi di luar, aku bisa nelpon ke si Miyakonya, ngabarin. Iya, itu sama. Candanya, Miyako, pingkan WA-nya kok nggak aktif ya, aku telepon ya. Aku tadi udah nelpon dulu ke suamimu di luar, suruh ngabarin ke kamu. Nah itu kan positif loh, positif aja sih nilai orang. Jangan lu yang pengen begitu gua diiniin. Hari ini aku mau beli keramik guys. Aku mau bangun ruko. Aku jadiin ruko aku lah. Pusing aku lah. Ini aku lagi ke Kubik guys. Aku mau beli keramik. Mau aku bangun ruko, mau dagang ayam aku lah. Sambil nge-lab. Ntar beli ayam di aku ya teman-teman ya. Aku mau beli dagang ayam, dagang ikan basah di pasar, bukan singkong doang. Aku punya usaha aku lah. Emang dia aja yang punya perusahaan 50. Hello. Gue juga pengen kali punya perusahaan 1000. Emang lu aja yang pengen punya perusahaan. Hello. Gue juga pengen dagang. Emang gue mau sampai mampus joget-joget aja pakai daster sampai tua. Kalau gue udah tua pakai daster, orang geli ngeliat gue. Untung aja gue masih muda. Kali masa gue tua-tua masih joget ular, retak tulang gue yang ada. Untung aja gue masih muda. Saking muda aja gue kalau joget ular pinggang gue encok. Hello. Masih muda gua. Lah, beli keramik gua. Gua juga pengen punya dagangan, pengen usaha. Iya, gua nggak pandai jualan online, tapi gua bisa jualan offline. Gua live-in nama gua, walaupun nggak pakai keranjang kuning, dagang ayam. Datang aja guys ke lapak aku. Nih, aku jualan ayam. Gua aja dulu tukang singkong waktu ngonten di Serbu. Banyak yang beli singkong. Oh, tukang singkong ganteng lu di pasar Sepatan. Begini-begini. Ah, badan gua gedein lagi sama gua mah. Ah. Bikin lagi gua kayak Sarukan kayak dulu. Ya gantengin lagi deh kayak dulu. Kalian tahu kan dulu aku kayak gimana badannya? Yang penonton lama aku kayak gimana dulu waktu aku joget-joget India di jalan badan aku. Kalian tahu kan? Penonton setia aku dari dulu. Yes, tahu deh. Iya, badannya bagus. Iya, tahu. Halo Miyako. Iya, Miyako. Maaf ya, aku nggak maksud gimana-gimana. Ya, emang dia masih engklek orangnya. Ganti filter, tunggu aku nyampe baru.
Ntar kalau kau nyampe baru kau buka. Nggak apa-apa bang. Nih Miyako nih, kalau kalian mau tahu nih. Tuh akunnya tuh. Tuh. Orangnya. Kalian kepoin dah. Tuh si Miyako tuh. Yang udah baik sama aku di Singapura. Boleh aku nyimpan nomor WA dia, kata Pinkan. Cemburu dia. Tapi dia boleh nge-save nomor suaminya. WA sama suami aku nggak boleh WA sama si Miyako. Tuh si Pinkan tuh egoisnya dia tuh. Padahal gue mah B aja sama si Miyako. Orang temenan. Ngapa gue? Ya. Ada ge lo yang nggak bisa jaga perasaan orang. Selamat silakan masuk. Selamat datang di BSD City. Iya, apa namanya? Miyoko, ya Miyoko. Aku memanggil dia udah biasa Miyako. Aku mah nyari cewek nggak cantik, yang penting lu bisa ngertiin gua, hargai gua sebagai suami. Nurut apa kata gue yang baik, kerjain, laksanain, rundingan, nggak usah cemburuan. Gua percaya nyari duit buat keluarga, dukung gua mau apa ngapain. Gua mau ngebangun ruko, ngebangun rumah, toh juga kalau dia ditempatin dia juga nempatin. Kalau dia main ke rumah orang tua gue, dia bisa nginap di Sepatan. Kan dia nggak mau tinggal di Sepatan, becek. Ya makanya gue bangun rumah di Sepatan. Buat apa? Buat nanti kalau dia ngejenguk orang tua gue, dia bisa tidur di rumah gue di Sepatan, bisa nginep sama anak-anaknya. Itu rencana gue, daripada sayang tanah nganggur. Nunggu beli rumah yang nafapak 40 miliar juga lama. Atau sampai kapan? Sampai dari mana duitnya, kata Ustadz Mansur. Dari mana duitnya? Kalian mau patungan? Dari mana duitnya? Gua aja pakai dono aja dihujat patungan tiket pesawat. Penonton gua ada kecewa, ada yang enggak. Oke lah, itu mah no problem. Gue juga ngerti kok. Apalagi gue suruh patungan guys, dono guys, buat beli rumah napapak yang 40 miliar sama Pinkan guys, dono guys, tolol itu mah, geblag. Gue juga punya otak. Miyako, save nomor aku, Miyako DM. Save aja, nggak usah punya pikiran apa-apa. Aku mah orangnya nggak pernah macam-macam jadi orang. Nanti kalau kamu mau nanya apa-apa tentang TikTok, tentang apa, nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Kamu kan sultan aku. Pinkan aja boleh kok nge-save nomor suami kamu. Masa kamu nggak boleh nge-save nomor suaminya Pinkan, Mambo? Gas katanya. Iya, Pinkan aja boleh, kamu aja boleh ke nyuruh suami kamu WA Pinkan? Berarti kamu positive thinking orangnya. Kamu aja boleh kok. Kak, hubungin suamiku ya kak. Kalau kakak perlu apa-apa. Aku orangnya kan takutnya nggak baca WA. Kamu aja boleh. Masa Pinkan nggak boleh? Kamu nge-save nomor WA aku. Yang lucu siapa? Aneh.
Nanti aja guys, aku mau ke itu dulu, toko material dulu. Aku langsung panas, aku langsung pengen ngebangun ruko aku. Lah, dia mau buka usaha di Batam, aku langsung bangun ruko. Hari ini juga mau ada duit kayak mau kagak. Kunci ininya belum. Memang dia aja yang boleh jadi pengusahawan, punya toko baju. Gua juga punya toko ayam. Mobil baru ya. Iya, hasil ngemis, hasil mawar-mawar tuh, Pajero. Aku doain kalian rezekinya lancar ya. Jangan pergi dari aku ya. Temenin aku terus sampai aku sukses. Aku nggak lupa nanti kalau aku udah bener-bener kaya, aku mau ngundang orang-orang yang suka nyawer aku. Gue buatin gedung sama gua, fans gua nih, fans area. Buka sama gua. Nah, mau PK sama siapapun, mau cewek sama siapa, bodo amat. Gua mah niatnya nyari duit, ini bukan ngebaperin orang. Nih guys, aku mau beli keramik di Mitra. So, happy birthday Mitra 10, happy birthday anniversary Mitra perseri 9 tahun perseri. Wih, canggih lu. Oi, canggih ya. Set, bisa kebuka sendiri lu. Canggih nih. Apa? Ya. Canggih lu kacanya. Bisa begitu ya? Gua bikin pintu kayak gitulah. Buat fans gua datang jadi nggak repot buka pintu. Iya. Cari apa ya? Cari bini lagi aku niatnya di sini. Onos bikin stres. Kali aja di Mitra ada. Penonton dia pada komen, cari yang kaya Pingkan. No, di Batam banyak pengusaha kaya, cari. Emangnya gue nggak kaya? Nah, maaf, gaji PNS lewat sama gue, gaji gubernur juga. Kalau gue nge-labnya ini mah, sebulan gue bisa tembus 300 juta, 200 juta. Yang penting bininya bisa nabung, bisa mikir buat masa depan. Biar kata gue hina kerjaan gue pakai daster, penting halal daripada pejabat belum tentu makanin duit rakyat. Nyari keramik dulu lah. Cari batu nisan. Kemarin gue beli keramik yang bagus-bagus di mana ya? Gue nyari yang hitam keramiknya. Wah, dia nggak cepet kotor. Iya. Granit itu dia. Iya. Gua cari motif ular. Biar keramik gue bisa matok ular. Bisa diajak joget sama gua keramiknya. Ada keramiknya motif ular? Iya. Ada nggak? Ya motif ular. Bisa Hari keramiknya motif ular. Iya. Ukuran berapa? Ukuran. Ular.
Motif ular. Iya. Iya. Nggak ada Pak Arya, motif ular. Adanya 60 120 ada motif ular. Oh ini ini motif ular nih kalau pasangnya nggak bener jadi Mana? motif ular. Keramik. Yang mana yang pasang yang nggak benar jadi ular? Iya, ini nih. Oh, dia itu. nih. Makan dia kalau Yang glossy. dia kalau jadi betul. Begitu. Ini nih motif ular nih nanti bakal jadi ular. Serius. Bagus itu Pak, lucu. Betul nih yang di depan nih jadi ular. Mana? Oh ini. Di Mitra 10 aku di Kubik. Kemarin aku yang waktu aku lihat-lihat nyari lighting itu ada keramik hitam. Tapi sempat nggak jadi beli sih aku. Kemarin mana ya bagus itu. Jangan, ngapain Pak? Yang ini satu dus ada nggak? Ini inden Pak barangnya. Oh, inden. Yang nggak inden hitam kayak begini ada nggak? Yang langsung aku bopong, aku bawa pulang. Nah, ini ada nggak nih? Ini dicek dulu ya. Iya, langsung aku bopong, bawa pulang, Pok. Itu order Pak barangnya PO dulu. Hah? Ini Saya butuh satu dus doang. Iya, tapi ini barangnya dia job order. Jadi kita ada yang barang ready, ada yang stok, ada yang memang nggak stok, harus Ya. inden dulu. Yang stok mana? Yang ini inden dulu. Yang hitam coba saya cek dulu. Aku langsung aku bawa. Sedot WC berapa duit, Bang? Apaan lu sedot WC? Bohong. Layar lu kenapa? Layar apa? Mana ada kok layar cupang-cupang ini mah jerawat. Enak aja lu cupang. Endorse ya. Asal lu endorse. Kecil tapi. Lu kalau mau belanja di Mitra 10 nih, murah-murah barangnya. Ah. Itu jangan ngomong-ngomong endorse tolong. Endorse enggak, gue beneran demi Allah, gue beli keramik beneran, tolong. Di endorse lagi. Loh. Enggak, bukan yang itu loh, apa? Cubic BSD. Cubic. Layar lu panjang kali Arya. Iyalah, singkong gua panjang. Paling dari Niro. Saro. Niro dari Oh, Niro. Yang mana yang dari Niro? Ini mah beda, ntar belang. Banyak itu polos. Iya, kayak gitu. Inden paling polos kayak gitu. Indahnya berapa hari? Dari kerja. 3 hari kerja. 7 hari kerja. Belinya satu dus. Ini semua Belinya satu dus, 3 hari kerja. Ngirimnya 7 hari. Mirip Mambo itu deh, yang mana? Jauh lah cakapan dia. Cakapan dia. No, tuh dia mah lebih semok. No, jalannya juga no. No, cakapan dia lah. Lagi. Bisa nggak dipercepat gitu? bisa Pak, soalnya sekarang kan mau tahun baru juga ya. Jadi suppliernya ada yang udah tutup pengiriman. Oh. Kalau hari-hari biasa sih masih bisa kita dibuat lebih cepat. Sekarang udah akhir tahun. 3 hari deh. Nggak bisa Pak. Ah, oh iya lupa ya. Ini enggak ya model kayak gini deh, samain ada nggak? Walaupun agak belang dikit, cuman butuhnya satu dus aja. Oh sebelumnya udah pakai yang itu. Ya, iya.
sebelumnya. Soalnya kan aku pernah pakai ini, ketunda. Nah, aku nggak terusin lagi rukoknya, baru separo. Saya tanyain ke suppliernya dulu. Nah, itu loh maksudnya dari tadi, Munaro. Elah. Di Mitra juga kan? Jadi ada beberapa Biasa aku pengen ngopi. Ada kopi gratis? Ada kopi gratis nggak? Di depan. Oh iya. Baiklah, gua mau ngopi gratis. Jumi, nanti gua endorse, guys, tanggal 23 aku syuting di Ruben ya. Ruben Onsu ya podcastnya ya. Tanggal iya. Selasa kalau nggak salah. Selasa tanggal berapa Selasa? Faiz. Main ngopi aku deh tadi ngecaprak ya. Ini habis ini udah kelar, Pak. Karena Dia marah sanjangnya. Iyalah, dia aja marah sama gua. Gue dikata-katain tadi lab. Siapa yang nggak ngata-ngatain gue yang dikata-katain duluan? Dibilang begini, begitu. Mana ada gua. Guys, aku ngecas HP dulu bentar ya. Iya, udah WA. WA yang nunggu. Halo. Ayo. Iya. Iya bang, aku DM nanti aku WA-nya WA pribadi aku ya, jangan ini. Nanti aku DM bang, nanti aku DM, tenang aja, ya. Aku turun dulu ya.